Ya, shalom. Puji Tuhan, haleluya. Ini kita sudah ketemu di minggu yang kedua. Terima kasih untuk tim PAW yang sudah memimpin kita di dalam puji-pujian tentunya. Ya, Seva sudah tidur. Ya, dan hari ini kita mau belajar satu hal dengan tema disatukan oleh salib Kristus, gitu ya. Disatukan oleh salib Kristus. Kalau kita melihat berita-berita saat ini, kayaknya TV dan media sosial semua diwarnai dengan konflik, betul ya? Siapa yang lagi berkonflik? Siapa? Mama Rika sama mamanya Rika di sini ada nih ya. Mama Rika dengan Iran ya, yang katanya ada gencatan senjata 2 minggu, tapi Israel nyerang Lebanon dan lain sebagainya lah. Itu cerita yang lagi hangat saat ini gitu ya, lagi hangat. Ya memang ini semua memang harus terjadi gitu ya. Memang firman Tuhan juga berkata bahwa di akhir zaman nanti akan ada berita-berita tentang perang. Saya setuju. Ya mungkin 20 tahun yang lalu kita akan berpikir apakah manusia masih sebodoh itu untuk berperang gitu ya. Maksud saya begini, ingat perang terakhir, perang yang besar terakhir itu terjadi di Perang Dunia Kedua gitu ya. Itu tahun 1945, sudah 70-80 tahun yang lalu gitu ya. Tetapi yang jadi pertanyaan, itu kosnya besar gitu ya. Banyak jiwa yang melayang, bayangin gitu ya. Tapi kemudian manusia mulai berubah peradabannya dan kita punya pemikiran bahwa perang itu tidak baik gitu ya. Makanya banyak ahli teolog mengatakan kayaknya nggak mungkin perang lagi gitu ya. Karena apa? Perang itu kosnya besar gitu ya. Nggak cuma 1-2 juta rupiah, ya, itu triliunan gitu ya. Dan orang berpikir pastilah masyarakat zaman sekarang pasti tidak mau perang. Tiba-tiba perang. Jadi memang apa yang tertulis di Alkitab ya memang kudu perang gitu ya. Tetapi kalau kita bicara konflik, mari kita baca di dalam Efesus 2 ayat 11 sampai 22 yang menjadi ayat acuan kita. Efesus 2 ayat 11 sampai yang ke-22. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu sekalian. Demikian firman Tuhan. Karena itu ingatlah bahwa dahulu kamu sebagai orang-orang bukan Yahudi menurut daging yang disebut orang-orang tak bersunat oleh mereka yang menamakan dirinya sunat, yaitu sunat lahiriah yang dikerjakan oleh tangan manusia, bahwa waktu itu kamu tanpa Kristus. Jadi ini kita ini bukan orang Yahudi, betul ya? Bukan ya. Waktu itu kita tanpa Kristus, tidak termasuk kewargaan Israel dan tidak mendapat bagian dalam ketentuan-ketentuan yang dijanjikan, tanpa pengharapan dan tanpa Allah di dalam dunia. Ini kita dulu ya. Tetapi sekarang di dalam Kristus Yesus, kamu yang dahulu jauh sudah menjadi dekat oleh darah Kristus, karena dialah damai sejahtera kita, yang telah mempersatukan kedua pihak dan yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat. Makanya kita nggak lagi memakai aturan di Taurat, gitu ya. Karena ini ayat ini mengatakan bahwa sudah dibatalkan dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Saya pause di sini, jadi jangan keliru ya.
aturan di perjanjian lama itu ada 3. Ada satu namanya aturan liturgi. Liturgi, gitu ya. Liturgi ini sudah digenapi Kristus di kayu salib. Makanya ayat ini berlaku bahwa sudah dibatalkan. Contoh, nyembelih kambing domba. Zaman dulu orang Yahudi kalau mereka berdosa, mereka datang bawa kambing domba ya sebagai korban penebusan dosa. Tanya, apakah sekarang kita masih lakukan? Nah, kenapa? Karena sudah ada orang muslim yang nyembelih ya. Ya nanti bisa beli semua habis ya. Setuju? Ya enggak lah ya. Karena ini adalah bayangan. Bayangan apa? Siapa itu anak domba lah? Yesus. Karena sudah digenapi di dalam kayu salib, Yesus Kristus sudah mati di kayu salib sebagai anak domba Allah. Makanya kita nggak lakukan lagi. Ngerti ya? Ini namanya aturan liturgi, gitu ya. Ini aturan termasuk makanan. Ingat ya, kalau masih ingat saya pernah sampaikan kisah para rasul 6 itu bercerita tentang Petrus lapar. Ini ceritanya Mbak Ina di sekolah minggu gitu. Lapar, naik ke loteng, berdoa, terus Tuhan kasih penglihatan. Satu kain diturunkan. Di atas kain itu ada banyak binatang haram. Bukan binatang halal loh ya. Binatang haram. Terus Tuhan bilang apa? Sembelihlah. Tuhan, saya ini orang Yahudi, saya tidak makan yang haram-haram. Ngono Mr. Piggy, gitu. RW, gitu. Paniki, gitu. Ular, sembarang, gitu. Wah, ya untung Petrus bukan orang Manado ya. Kalau Petrus orang Manado habis itu ya. Tapi karena Petrus orang Yahudi, weh, enggak Tuhan. Ya saya tidak pernah makan yang begitu. Nah terus Tuhan bilang apa? Apa yang sudah dihalalkan oleh Allah jangan diharamkan oleh manusia. Nah biasanya ini kemudian diambil kesimpulan, oh orang Kristen boleh makan apa saja gara-gara ayat ini. Ya toh? Apapun yang berkaki 4 boleh dimakan kecuali meja. Ya toh? Kecuali meja, itu pun karena keras ya. Coba kalau mejanya empuk ya, jangan salah, kita ini bambu aja dimakan loh ya kan? Karena bambunya empuk ya kan? Kalau bambunya sudah keras sudah dimakan gitu ya. Nah kembali kalau kita baca di kisah para rasul 9, lanjutannya Petrus ini disuruh membaptiskan Kornelius. Siapa itu Kornelius? Kornelius itu orang Romawi. Bagi orang Yahudi, orang di luar Yahudi itu kafir. Orang di luar Yahudi itu diciptakan Tuhan itu buat bahan bakarnya neraka. Serius. Jadi orang kafir itu diciptakan Tuhan untuk apa? Yo, nggo nganget-ngangeti troko ya ta. Nek ora ono sing diobong kan yo sepi ya. Maka Tuhan ciptakan bangsa-bangsa selain Yahudi. Nah, Tuhan mau bilang bahwa makanan ini berbicara tentang bangsa-bangsa. Tuhan memilih, ada yang boleh dimakan, ada yang tidak. Tuhan memilih ada bangsa pilihan Tuhan, ada yang tidak. Oh rasa dibahas. Kenapa ya? Kok orang Yahudi itu bangsa pilihan Tuhan? Dibahas. Oh bangsa Yahudi pinter, ya si goblok ya no. Bangsa Yahudi baik hati, cari sopo, ya, saya pernah ke Israel ya, teman saya dicopet di sana ya, sama aja ya. Artinya orang Yahudi apakah baik hati? Enggak, sama dengan yang lain. Ya ada yang baik, ada yang tidak. Apakah orang Yahudi pinter? Ya ono sih pinter, sing on juga ada, oke. Apakah orang Yahudi ganteng-ganteng? Ya ada yang ganteng.
Tapi yang jelek juga ada. Kita pusing mikirin, kenapa sih orang Yahudi itu jadi bangsa pilihan Tuhan? Stop memikirkan itu. Tuhan cuma mau membedakan bahwa ini bangsa pilihan, ini bukan, titik. Dan itu dibayangkan, disimbolkan dengan makanan. Ini ada makanan yang boleh dan ada makanan yang nggak boleh. Di Indonesia sih dibahas apa? Kenapa sih kok babi nggak boleh? Ono cacing pita lah, itu kolesterol lah, babi itu jorok lah, wes pokoknya dibahas sembarang. Maaf. Bangsa yang paling banyak makan babi, Anda tahu siapa? Bukan Manado, bukan. Bangsa yang paling banyak makan babi siapa? Tionghoa. Semua makanannya pakai babi. Maaf, kalau memang babi itu tidak sehat, harusnya logikanya bangsa Tionghoa adalah bangsa yang paling sedikit jumlahnya karena banyak yang mati. Lo kan tidak sehat. Buktinya, Anda mau ke Amerika ketemu orang Tionghoa. Ya, Anda mau ke Arab ketemu orang Tionghoa, ya toh? Anda mau ke pecinan, ketemu orang Tionghoa juga. Apalagi Anda pergi ke Cina, ya tambah banyak. Itu artinya apa? Nggak masuk akal. Tapi tetap banyak yang ngotot. Kenapa ya babi? Bukan itu. Tuhan tuh cuma mau membedakan. Ini loh, ada manusia yang berkenan di hadapan Tuhan, namanya bangsa Israel, dikonotasikan dengan makanan halal. Ini boleh, ya. Tapi ada bangsa di luar Israel yang dibayangkan, disimbolkan dengan makanan haram, gitu loh. Titik, orang usah dibahas. Babi kenapa orang itu dipangan? Babi wis santai kok, kita bingung, ya kan? Ya nek memangan yang mangan orang ya wis gitu toh. Benar nggak? Nah, tetapi di dalam konteks penyaliban Kristus, aturan ini sudah tidak ada, paham ya? Sama seperti kambing domba tadi, sekarang kita sudah tidak lakukan, maka logika yang sama yang mempresentasikan tentang imamat yang rajani adalah bangsa Yahudi, tetapi di perjanjian baru imamat yang rajani siapa? Kita semua, betul ya? Tidak tergantung dengan bangsanya, bangsa apa, enggak. Ya, kita semua adalah imamat yang rajani, orang-orang yang percaya. Maka dari itu kita sudah tidak lagi mikirin haram dan halal, atau dalam bahasa Ibrani kosher dan la kosher atau lo kosher, ya enggak lagi gitu ya. Nah, tetapi masih ada aturan di perjanjian lama yang masih dipakai, enggak hilang. Namanya aturan moral. Apa itu? 10 hukum Tuhan. Sederhananya, jangan mencuri. Saya mau tanya, itu perjanjian lama Pak Pendeta. Berarti kan sekarang perjanjian baru sudah dibatalkan. Berarti boleh? Oh lah, sentet. Paham ya? Jadi ada yang dibatalkan, ada yang tidak. Yang tidak apa? Moral. Moral itu gampangnya apa sih? Moral itu aturan yang kamu tidak perlu jadi Kristen. Loh, tidak boleh nyuri itu hanya aturan Kristen. Enggak ya? Agama apapun pasti tidak boleh, betul ya? Dan terus langsung masuk Kristen. Oh, bunuh tuh tidak boleh ya? Baru tahu loh saya. Saya kira enggak ya. Pasti semua udah tahu itu aturan moral. Dulu, sekarang masih berlaku. Tapi aturan liturgi nyuwun sewu sudah tidak berlaku. Itu yang dimaksudkan di dalam Efesus 2 ayat yang ke-15 tadi, gitu ya. Sampai di mana kita? Lanjut. Yang dibangun, gitu. Demikianlah kamu bukan lagi orang asing dan pendatang,
melainkan kawan sewarga dari orang-orang kudus dan anggota-anggota keluarga Allah yang dibangun di atas dasar para rasul dan para nabi dengan Kristus Yesus sebagai batu penjuru. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi kita setelah penebusan, maka kita ini juga dibangun. Itu ya, saya pernah berbicara tentang pengudusan. Jadi ketika kita bertobat, ya, yang tadinya suka mabok, langsung tiba-tiba jadi nggak suka mabok. Gitu Pak Parjo, enggak ya? Yo sini-sini lah ya toh. Tapi dibangun gitu ya. Makanya jadi orang Kristen masih suka bohong, masih suka selingkuh. Saya tanya, maaf permisi tanya, jadi orang Kristen berapa lama? 2 minggu Pak. Oh ya wes rapopo 2 minggu ya toh. Tapi nek wis 20 tahun masih suka selingkuh, suka ngeplak istri, maaf. Konsepnya mana yang dibangun, betul ya? Jadi kalau kita ikut Tuhan, percaya kepada Tuhan, dikatakan dibangun menjadi tempat kediaman Allah. Jadi tubuh kita ini sedang dibangun untuk siapa? Allah loh. Ya, di dalam Roh, makanya kita percaya kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Makanya kita makan perjamuan kudus mengingatkan kita bahwa di dalam tubuh kita ada Allah. Betul ya? Kan dimplok. Itu orang itu rotinya ditempel lagi gitu, ya itu ya harus dimakan ya harus dimakan. Anggurnya cuma dicepret-cepret boleh nggak Pak Pendeta? Tidak boleh ya, harus diminum. Ini sebagai lambang mengingat bahwa di dalam tubuh kita ada Allah. Karena kita ini jadi tempat kediaman Allah. Wih mantap. Gitu ya. Nah maka dari itu kalau kita baca ayat ini, maka kita mengerti ada konflik besar. Bahkan konflik terbesar yang ada yaitu perseteruan antara manusia dengan Allah. Kenapa kok ini disebut konflik terbesar? Yang pertama, karena ini melibatkan kita semua. Konflik di Iran sama Israel, maaf, melibatkan kita. Kenal we ora ya. Di mana Rusia itu sama siapa? Yang udah dua apa? Ukraina ya, itu Rusia sama Ukraina udah berapa tahun itu ya. Apa melibatkan kita? Enggak ya, enggak lah. Tapi kalau konflik antara manusia dengan Allah, kita ada di dalamnya, kita termasuk di dalamnya. Dan Tuhan bilang apa? Kita ini dulunya jauh tanpa Allah. Loh, kita ini jauh tanpa Allah, bayangin ya. Makanya ada yang tanya ke saya, Pak Pendeta, katanya Allah itu ada di mana-mana. Ya betul, betul ya. Allah ada di mana-mana. Pertanyaan kedua, Allah ada di neraka enggak? Ada ya, ada ya. Pinter ya. Neraka ada Allah juga. Wah, ya berarti neraka jadi tempat yang menyenangkan dong. Kan ada Allah, betul? Ingat konsep tadi, engkau yang tadinya jauh menjadi dekat. Ini bukan bicara tentang jarak. Setuju ya? Setuju ya? Pernah nggak Bapak Ibu sedang berkonflik dengan seseorang atau teman? Ya, misalnya sedang konflik sama istri gitu ya. Bisa jadi tidurnya tetap bareng, tapi jauh. Tahu ya? Ya. Istri ngomong apa, ya wis lah secukupnya jawabnya. Ya, ini makan dulu. Ya, kopinya udah siap. Ya. Kenapa? Jauh. Bukan berarti jauh itu, berarti berarti di Dong Batu, Pak Bowo di
Kali Pancur, ya toh? Berarti jauh. Oh, nggak mesti itu, bisa jadi satu rumah ya Pak Bo ya. Tapi nek gegeran, terasa jauh. Begitu juga sebaliknya. Kalau engkau sedang jatuh cinta, siapa di sini yang sedang jatuh cinta katanya? Tidak ada. Wih, sedang jatuh cinta ya toh? Siapa di sini yang sedang jatuh cinta dan kebetulan LDR? Apa? Ngerti lah LDR? Apa Tante Ren? Long distance relationship gitu. Hubungan yang jauh gitu ya. Jaraknya maksudnya ya toh. Ya, misalnya contohnya saya aja lah ya. Wah, dulu itu saya LDRan loh ya. Ya, karena Tante Iren nan jauh di Motoling ya toh. Terus ketika saya video call itu yang kelihatan cuma batruknya, bayangin, itu video call yang kelihatan cuma batruknya. Waduh, saya pikir wah ini mungkin sinyalnya rusak ya toh, jadi cuma batruknya saja yang tahu batruk ya ininya ya. Ya kalau nggak batruknya cuma separuh wajahnya itu sinyalnya ya, saking jauhnya gitu ya. Tapi ketika jauh dalam segi jarak, tapi kalau sedang jatuh cinta dekat enggak? Dekat, paham ya? Jadi bicara tentang jauh dan dekat itu bukan bicara tentang jarak. Maaf, di neraka ya ono Allah, ono. Di neraka ada Allah. Cuman masalahnya kalau engkau jauh dengan Allah, maka Allah bagimu adalah sosok yang menghukum, bukan yang memberkati. Betul? Ya, kalau kita bersalah, maka Allah yang datang dengan langkah kakinya di Taman Eden itu bukan sesuatu yang menyenangkan, tetapi sesuatu yang mengerikan. Makanya Adam dan Hawa ngumpet. Betul? Sama halnya, di neraka ada Allah ada. Cuma masalahnya kamu di neraka dan ketemu Allah dijamin takut. Betul? Bukan sukacita. Tapi ketika kita di surga bertemu dengan Allah, maka ada sukacita. Kenapa? Bicara jauh dan dekat. Kita yang tadinya jauh jadi dekat. Tadinya kita harusnya menerima neraka, sekarang kita menerima kehidupan yang kekal. Nah, bicara tentang konflik sekali lagi, yang pertama karena melibatkan semua orang. Kita semua terlibat di dalamnya. Kita sudah jatuh di dalam dosa. Tetapi tidak hanya itu, konflik ini disebut konflik yang terbesar karena resikonya gede. Maaf, Iran sama Amerika saling memberi dan saling menerima rudal. Dampaknya ke kita apa sih? Resikonya ke kita apa? Bensin naik Pak, harganya ini lagi heboh ya toh. Karena Selat Hormuz ya, ditutup ya, jalur ini dan lain sebagainya ya, betul lah. Ya resikonya begitulah ya. Bensinnya bisa harga naik, bahkan ada beberapa pandangan politik mengatakan kalau sampai bensin itu naik atau bensin itu langka, siapapun presidennya jatuh. Ya makanya ini juga jangan kita terprovokasi gitu ya. Karena apa? Lo bensin naik kan bukan urusannya presiden ya kan, kadang-kadang kita ini ya semua salah presiden ya. Ya kayak dulu semua salah Jokowi ya, pokoknya apa salah Jokowi gitu ya. Nah, ini kita hati-hati ya. Kenapa? Karena kalau bensin ini naik, bayangin tadinya 10.000. Di Vietnam ini saya dengar sudah naik 105% kenaikannya di Vietnam karena kelangkaan bahan bakar. Jadi kalau kita tadi 10.000 jadi 20.000 saja. Bayangin ya, dampaknya sampai mana-mana, betul ya? Aduh, yang tadinya biasa muter-muter naik mobil, wah mobilnya boros, salah kese numpak motor. Ya karena bensinnya mahal gitu ya. Mending mahal tapi ada ya, kalau mahal dan tidak ada pusing lagi gitu ya. Mau kayak apa ya? Di Indonesia sudah ada keputusan Menteri Dalam Negeri kalau nggak salah ya, bahwa kerja 4 hari, betul ya? 1 harinya
WFH, betul. Ya, untuk menghemat BBM. Tapi ada beberapa studi statistik katanya malah tinggal pelesiran. Jadi Jumat itu dianggap sudah weekend, Jumat, Sabtu, Minggu dolan. Ya, jadi penggunaan BBM di Portugal bahkan lebih banyak ya. Nah, itu masih mau dikaji. Tapi intinya kondisi saat ini perang di mana-mana. Saya setuju, resikonya ada. Tapi kan ya mentok-mentok di ekonomi lah, betul ya? Mentok-mentok di ekonomi. Nah sekarang kalau konflik antara kita dengan Allah, resikonya apa? Binasa. Ya, resikonya adalah binasa. Ketika kita mati tidak di dalam Kristus, maka kita akan mati selamanya. Makanya ini konflik yang serius. Ya, kalau yang di Iran, ya saya setuju lah kalau Pak Prabowo ada info katanya mau jadi penengah gitu ya. Ya monggo ya toh, karena memang plus minusnya ya pasti kita terdampak. Tapi nggak urgent banget gitulah ya. Kalau ada yang lain mau jadi penengah ya boleh gitu ya. Tapi kalau ini resikonya besar loh. Ya. Maka firman Tuhan pernah bilang, apa gunanya engkau memiliki seluruh bumi tapi kehilangan nyawa? Betul nggak? Ya, dapat seluruh dunia tapi kehilangan nyawa. Salah satu yang menyesal akan hal ini adalah Alexander the Great. Alexander Agung ini mati di dalam ekspansinya. Ya, dia orang Yunani, Makedonia lebih tepatnya, dan ketika dia ekspansi umurnya masih 30-an, bayangin ya. Tetapi dia sakit di India dan akhirnya mati. Dia dikatakan Alexander the Great itu tanda kutip hampir memiliki seluruh dunia, tapi kehilangan nyawa. Buat apa? Dan ketika Alexander mati, mati 4 jenderalnya langsung angkat pedang. Kenapa? Rebutan tahta ya, karena ini mati muda belum punya anak ya. Wah, langsung pedang diunus, 4 jenderal geger sampai akhirnya mereka sepakat wilayah Alexander the Great dibagi menjadi 4. Setiap jenderal dapat 1 wilayah ya. Tapi sekali lagi, buat apa dapat seluruh dunia kalau kau binasa? Ya, nah yang kedua, yang tadi ini adalah konflik terbesar juga karena dampaknya ini luar biasa. Yang pertama, hubungan dengan Allah rusak. Tadi saya sudah bilang bagaimana Adam dan Hawa mendengar suara langkah Allah, delik, sembunyi. Kenapa? Karena hubungan dengan Allah rusak. Tetapi yang kedua juga hubungan dengan sesama itu juga rusak. Coba lihat Kejadian 3 ayat 12. Manusia itu menjawab, perempuan yang kau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah itu kepadaku, maka ku makan. Adam ditegur sama Tuhan, kenapa kamu makan? Itu loh perempuan yang kamu taruh di sisiku. Terus perempuan jawab apa? Itu loh ular, gitu ya. Makanya jangan heran sampai hari ini ya sukanya manusia saling menyalahkan. Duduk aku kae lo, ya. Duduk aku kae lo mubeng, betul ya? Ya. Nah, ini hubungan antara sesama rusak. Bahkan kakak adik bisa bunuh-bunuhan. Siapa? Kain dan Habil. Kakak adik iso paten-patenan, bayangno. Wah, saya sih nggak heran Pak Pendeta. Karena tetangga saya juga gitu. Kakak adik bacokan. Lo kenapa? Goro-goro warisan. Betul ya? Bukan hanya cerita di Alkitab, ternyata kita bisa jumpai itu sampai hari ini. Manusia punya hubungan yang rusak dengan sesamanya. Betul? Suami istri. Pak Tri sudah menikah berapa tahun, Pak?
Tak lagi perak nih. Sudah tuh. Oh 26 ya. Oh peraknya sudah kemarin ya. Nah, ini sudah 26 tahun menikah. Maaf, permisi tanya, berapa kali ributnya, Pak? Surang hitung ya. Surang hitung Pak Pendeta. Surang hitung yakin gitu. Gak ngitung gitu. Kenapa? Karena ya itu bagian dari hubungan manusia yang rusak. Ya untungnya ada Kristus di situ, betul ya. Tapi jujur, bukankah seperti itu yang kita hadapi? Manusia punya hubungan yang rusak dengan manusia lain. Bahkan dampak daripada konflik kita dengan Allah merembet sampai ke alam. Kejadian 3 ayat 17. Lalu firman-Nya kepada manusia itu, karena engkau mendengarkan perkataan istrimu dan memakan dari buah pohon yang telah kuperintahkan kepadamu jangan makan daripadanya, maka terkutuklah tanah karena engkau. Dengan bersusah payah engkau akan mencari rezekimu dari tanah seumur hidupmu. Siapa di sini yang percaya bahwa manusia adalah makhluk yang paling mulia di dunia, di bumi? Setuju ya? Cuman ono loh, manusia ditelan bulan-bulan sama ular. Pernah lihat ya pernah ya? Ya. Bahkan kalau kita mau flashback ke belakang, Daniel itu dicemplungin ke gua singa. Ini kalau Tuhan tidak tolong ya, kalau Tuhan tidak tolong, normalnya kalau manusia dicemplungin ke gua singa, apa yang terjadi? Ya, dimut sama singa ya. Ya kalau singanya ompong, ya ini singanya ada giginya ya. Ya pasti hancur itu ya. Nah, pertanyaannya gini sederhana ya. Kan bukankah kita ini makhluk yang paling mulia? Tapi kenapa kok binatang itu tidak respect sama kita? Bukankah kita ini diciptakan segambar dengan rupa Allah? Bayangin. Tapi kok ketemu buaya, bukan buayanya yang lari, kitanya yang lari. Ya, ini cewek-cewek ya, tolong ya kalau ketemu buaya ya, tolong lari ya. Ya, betul ya. Loh, kalau kita ketemu macan, singa dan lain-lain, yuk kita ini, kita yang lari gitu ya. Loh, bukankah kita ini segambar dengan rupa Allah? Gitu. Harusnya kan ya model kita kayak Daniel semua dong. Ya, ada singa datang ya, tenang, pergilah. Melayu gitu ya, kudune ya. Tapi firman Tuhan jelas berkata bahwa semua orang, setiap orang sudah jatuh ke dalam dosa dan kehilangan kemuliaan. Kita ini sudah kehilangan kemuliaan. Kita sudah tidak dihargai oleh binatang. Bahkan ada yang mati cuma gara-gara digigit nyamuk. Tuh sedih ya. Matinya kenapa? Digigit nyamuk, Pak. Ya kayaknya tuh apa ya? Ya, iya kan? Matinya kenapa? Bertarung dengan singa. Mantap. Mati juga sih, tapi bertarung dengan singa gitu ya. Matinya kenapa? Digigit nyamuk. Dan itu nggak cuma 1-2 orang loh. Banyak. Kok kayaknya maaf ya? Kok kayaknya manusia ini rendah banget ya? Sama nyamuk aja kalah. Kenapa? Loh, karena bumi dan isinya sudah terkutuk. Ini dampaknya. Dampak dari apa? Kejatuhan manusia di dalam dosa. Ya, makanya ya sakit penyakit, gitu ya, bahkan kematian fisik ini juga merupakan dampak dari kejatuhan manusia di dalam dosa. Nah, sekarang jalan keluarnya apa? Jalan keluarnya apa? Oh ya, puji Tuhan, saya orang Kristen Pak Pendeta, saya mengerti jalan keluarnya adalah salib. Karena Yesus sudah mati buat saya, maka saya percaya, maka saya sudah diselamatkan. Haleluya, amin. Cuman pertanyaan saya, apakah tidak ada jalan lain? Ini ya. Ya.
Ada pertanyaan begitu? Ya, apakah tidak ada jalan lain? Pak, mbah saya itu baik. Ya toh? Dia jual tanahnya buat bantu warga. Ya toh? Kalau ada tetangga yang keseripahan, dia selalu bantu. Cuman maaf, gak percaya Tuhan Yesus. Masuk surga atau masuk neraka? Bagaimana Pak Bu? Jawaban Anda? Nah sulit ini ya. Ini sulit, ini perkara sulit ya. Betul ya? Loh, kalau ada yang baik hati, ya toh? Bahkan luar biasa. Anda tahu ada satu, saya pernah bahas ini di PA zaman dulu ya. Salah satu pemakaman yang paling ekstrim, pemakaman. Kalau kita tahunya kan pemakaman itu ya dipendem, ya toh? Dikremasi. Ada yang ekstrim, itu di Tibet. Namanya pemakaman langit, bisa cari di YouTube kalau masih ada ya. Karena itu sangat-sangat tidak nyaman kalau kita melihat. Tahu gimana? Jadi orang biksu biasanya yang meninggal tidak dikubur, tidak dikremasi, ditaruh di lapangan terbuka jenazahnya ini dan ditinggal. Nanti burung-burung nazar itu datang. Ya, ada anjing hutan, datang serigala, ya kakinya dibawa, kepalanya digondol. Dan yang menarik, kenapa kau lakukan itu? Loh, daripada tubuhnya sia-sia dimasukkan ke tanah, bukankah binatang-binatang perlu makan? Keren loh. Kurang baik apa ya Mbak? Kurang baik apa? Ya? Mau kira-kira? Ada yang di sini mau ya? Kita bikin ya di lantai 4 ya, taruh gitu ya supaya jadi ya makanan buat alam semesta. Wih ngeri gitu. Pertanyaannya kurang baik apa? Ya, saya pernah bilang ya kalau perbandingan agama kayaknya yang paling baik itu Buddha ya. Ya, bahkan salah satu ajaran Buddha itu mengatakan kalau berjalan di tanah lapang ketika hari hujan harus berlahan-lahan. Alasannya kenapa? Nanti engkau menginjak serangga. Wah, baik hati sekali. Ya, awake dhewe piye nek ana serangga? Baikon di baikon gitu. Mereka serangga ini juga makhluk ciptaan Tuhan. Jos. Pertanyaannya, apa betul salib Kristus satu-satunya jalan keselamatan? Pilih jawab gini. Enggak ya, wah ya bisa jalan lain Pak Pendeta. Tapi dasar ayatnya mana ya? Saya kasih tahu, di dalam konsep teologi memang satu-satunya jalan keselamatan adalah Yesus Kristus. Ini sudah tergambar dari zaman dulu. Contoh, Mbah Tranu. Tahu ya Mbah Tranu ya? Itu kan semua kena banjir. Satu-satunya cara untuk selamat ya masuk Bahtera. Betul ya? Aku tak naik pohon yang paling tinggi. Ya, biar apa? Biar banjirnya nanti nggak nyampe saya gitu. Bisa? Nggak bisa loh. Ya toh? Saya tak naik gunung yang paling tinggi supaya nggak kena banjir. Bisa? Nggak bisa. Satu-satunya cara ya masuk ke Bahtera. Betul nggak? Bilangan 25-26 itu bicara tentang ular tembaga. Orang Israel itu dipagut ular, mati banyak. Terus Tuhan bilang ke Musa, Musa namanya ya, buatlah ular tembaga, taruh di atas tongkat, dinaikkan tinggi. Siapa yang lihat ular itu, walaupun sudah dipagut, akan selamat. Berarti caranya selamat gimana? Berobat? Nah, satu-satunya cara untuk selamat, ya lihat ular tembaga itu. Artinya apa? Ini bicara tentang rancangan keselamatan Allah, ya satu-satunya cara melalui Yesus Kristus.
Nah cuman yang tadi itu saya kasih satu dulu ya. Keselamatan itu bukan tugas kita yang menentukan. Setuju? Ya. Mungkin di luar sana ada ya. Kalau kamu tidak percaya sama saya, masuk neraka. Mungkin di luar sana ada. Tapi di sini tidak ada ya. Saya ini tidak punya kuasa mengatakan, Sasa, kamu masuk surga. Karena bantuin saya take video, orang hubungannya saya. Ya, masalah masuk surga atau enggak itu urusannya Allah. Tetapi Allah sudah kasih jalan satu-satunya, yaitu melalui anaknya yang tunggal. Kenapa? Saya kemarin sudah bicara di hari Paskah bahwa salib itu bicara keadilan Tuhan dan kasih Tuhan. Coba bayangin, ada yang tahu namanya Uria enggak? Mbak Ina kenal enggak Uria? Kenal ya, sopo itu? Bojone Betseba. Sopo ku Betseba? Betseba itu dipek bojo karo Daud. Terus Uria dipateni, gampangane ngono lah ya. Nanti bacalah di ayat firman Tuhan. Maaf nih. Saya lagi buka-buka TikTok apa real saya nggak tahu. Ada satu menarik yaitu apa? Uria melihat Daud masuk surga. Ayo piye? Jengkel lah. Jengkel nggak Pak Tri? Kalau Pak Tri jadi Uria, istrinya Pak Tri itu dipek sama Daud, terus Pak Tri dibunuh. Padahal Pak Tri itu wah setia banget sama Daud. Di surga ketemu Daud, Daud yang masuk surga. Dong kali sangat mati, betul ya? Tuhan, loh, kok masuk? Kok masuk surga ini Daud? Ingat, kita punya salib yang berbicara tentang keadilan Tuhan. Ya, kalau Uria menuntut Tuhan, Daud itu kan bersalah, harusnya jangan di surga dong, engkau hukum. Tuhan bilang apa? Ya, Daud sudah dihukum di kayu salib. Yang disalib siapa? Yesus. Paham ya? Karena itu saya terlalu percaya tidak ada cara lain kecuali salib Kristus. Masalahnya bagaimana orang bertemu dengan salib, itu misterinya Tuhan. Tapi orang di pedalaman tuh Pak Pendeta, mereka tidak pernah mendengar tentang Kristus. Terus mereka tidak selamat. Saya mau tanya, Paulus itu yang menginjili siapa? Orang no. Saulus ya, sebelum jadi Paulus, tidak ada yang menginjili. Kenapa? Orang wani. Orang wani ya toh. Woi, wani ngomong, Saulus apakah kau langsung dipenggal. Saulus lagi ya garang-garangnya waktu itu ya. Tapi tiba-tiba dipanggil Tuhan. Di Jawa juga ada ya kisah Kiai Tunggul Wulung, ya, bisa dicari di internet ya. Saya juga pernah sampaikan khotbah ini. Kiai Tunggul Wulung yang bertapa loh ceritanya. Malah ketemu Tuhan Yesus. Bertapa ketemu Tuhan Yesus. Aneh buat saya, itu misteri Tuhan. Loh, Saulus itu kan mau pergi ke Damaskus mau ngapain? Bantai orang Kristen. Malah ketemu Tuhan Yesus, malah selamat. Dan hanya selamat, dia dipakai Tuhan menjadi rasul yang luar biasa. Ya itu gulu-gulung yang podo. Artinya apa? Maaf, kita tidak bisa mengerti rancangan Tuhan. Tetapi percayalah, satu-satunya jalan keselamatan salib. Nah, itu sing kae piye? Ya urusane Gusti Allah. Pasti Tuhan sudah menjumpainya secara pribadi. Dia mau terima syukur, enggak ya wis. Tapi di balik keadilan Tuhan, pasti Tuhan sudah menawarkan keselamatan. Betul ya? Maka dari itu semangat ya, yang kerja di rumah sakit ya. Saya kemarin dapat info dari Bu Brenda, ya Tante Nok mendampingi yang sakit ini sampai dipanggil Tuhan, betul ya, temannya Bu Brenda gitu ya. Yang saya tahu kayaknya sih bukan anak Tuhan juga ya.
tapi didampingi gitu ya. Dan mungkin dalam pendampingannya Tante Nok juga menyampaikan tentang firman Tuhan. Masalah dia mau terima atau enggak, urusan dia. Terus apakah kita bisa bilang, oh berarti orang ini selamat atau enggak? Urusan awake dhewe. Tugas kita menyampaikan. Loh Pak Pendeta, kalau sudah koma di rumah sakit sudah koma, tahu ya? Belum titik, tapi koma. Hah? Sudah tit, tit. Garingan tadi titik gitu ya. Kira-kira masihkah kita harus menyampaikan berita sukacita? Tetapi dia nggak bisa jawab kok. Takoni percaya sama Tuhan enggak? Menang bahaya. Ya, mau didoakan apa enggak? Diem aja ya mesti ae wong jenenge lara. Cuman saya kasih tahu sederhana ya. Manusia itu ada namanya roh dan tubuh. Tubuh itu fungsinya salah satunya adalah untuk mengekspresikan apa yang ada di dalam. Betul ya? Kalau saya jengkel, maka saya akan ekspresikan itu melalui tubuh. Mau miangke, ya toh? Wajahnya ditekuk kek, ya toh? Bolak-balik meja kek. Lo kan intinya ngamuk toh, ya kan? Sebenarnya di dalam saya itu ngamuk dan saya mengekspresikannya melalui tubuh. Sehingga kalau saya koma nih, belum titik. Sebetulnya saya masih ada nggak sih? Masih. Ya, orang yang di ICU itu masih ada nggak sih? Masih. Tapi kalau kita injili kok meneng wae. Loh, diam saja karena dia tidak bisa mengekspresikan. Kenapa? Nah, tubuhnya error, ngerti ya? Tubuhnya yang error. Jadi ya, tugas kita apa? Terus beritakan Injil. Sampai kapan? Sampai komanya jadi titik. Dan ini boleh ditanya ke Tante Nok ya. Yang terakhir pergi dari kita itu pendengaran, betul ya? Ya mungkin awake iso gerak, tapi maaf ya, pendengaran masih bisa loh. Ya, beberapa kasus di ICU didatengin, dijak ngomong, orang iso ngomong apa, tau-tau delewer nangis. Karena dia mendengar masih. Tapi sekali lagi, tubuhnya yang dalam keterbatasan itu tidak bisa mengekspresikan. Ora iso, Gusti Yesus, aku percaya kepadamu, ora iso. Tetapi di dalam masih orang yang sama. Betul? Di dalam masih orang yang sama. Ada yang bilang, Pak Pendeta, ini mbahku ki Parkinson, apa sih lupa itu? Alzheimer ya, yang lupa ya. Nah kalau lupa ingatan gitu ya ketemu sama bune, oh ya kenalan 5 menit. Kowe sapa ya Le? Kowe sapa ya Nduk? Itu lho. Ya ngobrol meneh kok lali meneh ya. Kowe sapa ya Nduk? Ono ya kadang-kadang kan gitu. Ada yang tanya ke saya juga, Pak, lah nek misalnya udah lupa ingatan begini, apa mungkin maaf kata ya? Kecelakaan kan? Saya mau pertanyaan saya, apakah nanti di surga memorinya hilang juga? Di surga nanti memorinya hilang juga nggak? Kok bisa? Saya yakin tidak. Memorinya tidak hilang. Loh kenapa? Ingat, di surga nanti ada pengadilan terakhir. Nah saya kira misalnya aku sih sentet ya. Aku sih sentet misalnya. Terus di surga nanti pengadilan terakhir. Samuel, kamu dulu nyolong duit bapakmu ya? Lupa ya Pak. Nggak mungkin gitu ya. Untuk keadilan yang adil, maka memori saya nggak akan hilang. Betul. Nah sekarang kok di dunia kok hilang kabeh memori nih. Loh ini zaman teknologi tinggi ya. Saya bisa jelasin. Yang ada di kepala itu harddiskmu. Harddiskmu error. Memorinya di kepala error. Ingatan di harddisk kepala error. Tapi puji Tuhan,
Tuhan punya cloud. Tahu ya cloud ya? Anak zaman sekarang pasti tahu. Ada cloud di surga. Ya. Jadi ketika kita mati nanti sampai di pengadilan terakhir sama Tuhan diinstal lagi gitu. Ya, synchronize memori gitu ya. Langsung muncul semua ya. Ya, harddisknya memang sudah error. Harddisknya udah setet gitu, tapi ada cloud yang backup semua data ya. Itu aja komputer kita punya kok. HP kita punya. Masa kita yang canggih udah ada cloudnya? Betul enggak? Pasti ada. Maka dari itu beritakanlah Injil. Ya, beritakan Injil. Seperti apapun beratnya, beritakan Injil. Kenapa? Karena kita tahu satu-satunya membereskan konflik yang paling serius itu adalah salib. Ya, beritakan Injil. Masalah dia masuk surga atau enggak, bukan urusan kita. Kita disuruh Tuhan memberitakan Injil. Ya sudah, beritakan. Masalah dia masuk surga atau enggak, dia ngerespon apa enggak, dia di ICU atau sehat, urusannya Gusti Allah. Maka dari itu, ayo kita semua bersama-sama mensyukuri kalau kita sekarang sudah terima salib Kristus. Tetapi ingat, di luar sana masih banyak yang belum, dan ini konflik yang paling besar. Ayo kita berpartisipasi. Ya, bukan di BOP, ya, Board of Peace buatannya Donald Trump, bukan ya, tapi kita mau sampaikan kebenaran Injil supaya banyak orang selesai konfliknya dengan Allah dan mereka bisa diselamatkan seperti kita. Amin.